Di cerita kali ini aku akan menceritakan seorang ibu yang ditinggal suaminya dengan berlatar kekurangan ekonomi. Dia selalu dibenci oleh masyarakat dengan alasan yang tidak masuk akal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel Ruang Cerita Harian ini yang akan membawakan kisah nyata bertema kehidupan untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Semoga penonton setia semua mendapatkan hidayah untuk kita semua. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Ruang Cerita Harian. Yuk mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang kerap menjadi bahan pembicaraan warga. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah bernama Pak Joko, seorang ibu bernama Bu Siti, dan anak mereka, Rehan. Rumah mereka kecil, berdinding kayu dengan atap bocor di sana-sini. Meski hidup dalam keterbatasan, Pak Joko dan Bu Siti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak semata wayang mereka. Namun, hidup di desa tempat mereka tinggal tidaklah mudah. Warga sekitar sering memandang rendah mereka karena kemiskinan yang melekat dalam kehidupan mereka. Pak Joko hanya seorang buruh serabutan yang pendapatannya tak menentu, sementara Bu Siti mencoba membantu dengan menjual gorengan di pasar. Sayangnya, usaha mereka sering gagal karena cibiran dan fitnah dari para tetangga yang selalu iri dan sinis terhadap mereka. Awas, jangan beli gorengan dari Bu Siti. Nanti sakit perut, ujar seorang wanita di pasar dengan nada mengejek. Ucapan itu bukan hanya sekali dua kali terdengar. Setiap hari, ada saja yang menebar kebencian pada mereka. Fitnah demi fitnah dilemparkan, seakan mereka adalah sumber segala keburukan di desa. Ada yang menuduh Pak Joko mencuri ketika ada warga yang kehilangan barang. Ada pula yang menuding Bu Siti memakai bahan basi untuk dagangannya. Namun yang paling menyakitkan adalah perlakuan mereka terhadap Rehan. Bocah itu masih duduk di bangku SMP saat mulai merasakan betapa kejamnya dunia. Di sekolah, teman-temannya sering mengejeknya karena kemiskinan keluarganya. "Hei, anak miskin! Jangan dekat-dekat, nanti kita ketularan miskin juga," teriak seorang anak di halaman sekolah, diikuti gelak tawa teman-temannya. Rehan hanya bisa menunduk, menahan perih di hatinya. Ia ingin melawan, tapi ia tahu tak ada gunanya berdebat dengan orang-orang yang pikirannya sudah tertutup oleh kebencian dan kesombongan. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga agar suatu hari nanti, ia bisa membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk dipandang rendah. Suatu hari, fitnah yang dilemparkan kepada keluarganya semakin keterlaluan. Ada warga yang kehilangan uang di warung, dan tanpa bukti yang jelas, mereka menuduh Pak Joko sebagai pencurinya. Warga berkumpul di depan rumah Rehan, meneriakkan tuduhan-tuduhan kejam. "Kami tahu ini pasti perbuatan Pak Joko. Siapa lagi yang bisa seputus asa itu?" seru salah seorang tetangga dengan penuh amarah. Pak Joko mencoba membela diri, tapi suaranya tenggelam dalam lautan hinaan dan makian. Mata Rehan memanas melihat ayahnya dipermalukan seperti itu. Ia menggenggam tangan ayahnya erat, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya, kemarahan membara. "Sudah cukup," teriak Rehan, membuat warga terdiam sejenak. Mereka semua menatap anak laki-laki itu dengan pandangan heran. Biasanya, Rehan selalu diam dan menunduk saat keluarganya dihina. Tapi kali ini berbeda. Ada kobaran api dalam matanya. "Kalian selalu menuduh tanpa bukti, selalu mencemooh tanpa alasan. Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa kami juga manusia? Bahwa kami juga punya harga diri," lanjutnya dengan suara bergetar. Namun, bukannya merasa bersalah, warga justru tertawa mengejek. "Dengar,
Anak kecil ini berani melawan kita, ujar salah satu dari mereka. Raihan mengepalkan tangannya erat. Ia sadar, tak ada gunanya berdebat dengan mereka. Satu-satunya cara untuk membungkam mereka adalah dengan membuktikan bahwa keluarganya tidak selamanya akan hidup dalam kemiskinan dan penghinaan. Malam itu, di dalam rumah kecil mereka, Raihan menangis dalam diam. Ibunya mengusap punggungnya dengan lembut, mencoba menenangkan. "Jangan bersedih, nak," ujar Bu Siti. "Hidup memang tidak selalu adil, tapi bukan berarti kita harus menyerah." Raihan mengangguk, menyeka air matanya. Dalam hatinya, ia berjanji. Suatu hari nanti, ia akan bekerja keras. Ia akan sukses. Dan saat itu terjadi, semua orang yang pernah menghina keluarganya akan menyesali perbuatan mereka. Itulah malam di mana Raihan memutuskan bahwa ia akan mengubah nasibnya. Bagaimanapun caranya. Sejak malam itu, tekad Raihan semakin kuat. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk membungkam hinaan warga adalah dengan membuktikan bahwa dirinya bisa sukses. Ia tidak bisa membiarkan orang tuanya terus-menerus diperlakukan seperti sampah oleh lingkungan sekitar. Namun, jalan menuju keberhasilan tidaklah mudah. Raihan masih duduk di bangku SMP, dan keterbatasan ekonomi membuatnya harus berjuang lebih keras dibanding teman-temannya. Ia tidak bisa membeli buku baru, seragamnya sudah lusuh, dan seringkali ia pergi ke sekolah tanpa uang jajan. Tapi semua itu tidak membuatnya menyerah. Setiap pulang sekolah, ia membantu ibunya berjualan gorengan di pasar. Ia tidak peduli dengan tatapan sinis para tetangga atau bisikan-bisikan penuh hinaan. Yang ia tahu, ia harus membantu keluarganya bertahan hidup. "Kenapa masih jualan, Bu? Sudah tahu nggak laku, masih aja maksa," ejek seorang wanita yang dikenal suka menyebar gosip di pasar. Bu Siti hanya tersenyum pahit, sementara Raihan mengepalkan tangannya di balik meja dagangan. Ia ingin sekali membalas ucapan itu, tapi ia tahu percuma. Yang bisa ia lakukan hanyalah bekerja lebih keras. Selain membantu ibunya, Raihan juga mulai mencari cara lain untuk mendapatkan uang tambahan. Ia mulai menawarkan jasa mengerjakan PR teman-temannya dengan bayaran kecil. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli buku bekas atau sekadar membantu ibunya membeli tepung untuk dagangan. Di sekolah, ia semakin giat belajar. Ia tidak ingin selamanya dicap sebagai anak miskin yang tak punya masa depan. Ia tahu bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari penderitaan yang keluarganya alami. Guru-guru mulai memperhatikan kegigihannya. Salah satu gurunya, Pak Heru, seorang guru matematika yang sudah lama mengamati Raihan, mulai memberinya dukungan. "Raihan, saya perhatikan kamu punya potensi besar. Jika kamu butuh bantuan belajar, datang saja ke rumah saya," ujar Pak Heru suatu hari setelah kelas berakhir. Raihan terkejut sekaligus terharu. Selama ini, tidak ada yang benar-benar peduli padanya, kecuali keluarganya sendiri. Tanpa ragu, ia menerima tawaran itu. Setiap sore, setelah membantu ibunya berjualan, Raihan pergi ke rumah Pak Heru untuk belajar lebih dalam. Ia menyerap setiap pelajaran dengan penuh semangat. Pak Heru bahkan membantunya mendapatkan beasiswa agar ia bisa melanjutkan sekolah tanpa harus membebani orang tuanya. Namun, perjuangan Raihan tak selalu mulus. Warga desa masih saja mencemooh keluarganya. Bahkan ketika mereka tahu bahwa Raihan sering belajar di rumah Pak Heru, mereka mulai menyebarkan fitnah baru. "Anak itu pasti cuma cari perhatian. Mau cari belas kasihan biar dapat uang," ujar salah seorang warga dengan nada sinis. Raihan tidak lagi peduli. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Ia hanya punya satu tujuan, sukses dan membuktikan bahwa mereka semua salah. Suatu hari, saat pengumuman hasil ujian akhir SMP,
Rehan menjadi salah satu siswa dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Ia bahkan mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan sekolah ke SMA favorit di kota. Ketika namanya diumumkan, para siswa bertepuk tangan. Namun, beberapa di antara mereka masih memandangnya dengan tatapan iri. "Ah, paling juga pakai cara licik," gumam salah seorang siswa. Rehan hanya tersenyum. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan senang melihatnya berhasil. Tapi itu bukan masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana reaksi kedua orang tuanya. Saat ia membawa pulang kabar baik itu, Bu Siti menangis bahagia dan memeluknya erat. "Anakku, kamu benar-benar membanggakan ibu," isaknya. Pak Joko, yang biasanya pendiam, menepuk bahu Rehan dengan bangga. "Kamu sudah membuktikan bahwa kita bukan sampah seperti yang mereka bilang," katanya dengan suara bergetar. Namun, ini baru awal dari perjalanan Rehan. Ia tahu, masih ada jalan panjang di depannya. Dan ia siap menghadapi semua tantangan demi mengangkat martabat keluarganya. Rehan melangkahkan kakinya ke SMA barunya di kota dengan perasaan campur aduk. Ini adalah awal dari perjalanan besar yang selama ini ia impikan. Namun, ia sadar bahwa hidup di kota bukanlah hal yang mudah, terutama bagi anak dari keluarga miskin seperti dirinya. Beasiswa yang ia dapat memang menutupi biaya sekolahnya, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari, ia harus berjuang sendiri. Ia tinggal di asrama sekolah yang sederhana, namun tetap harus mencari uang untuk makan dan kebutuhan lainnya. Setiap hari, setelah sekolah, ia mencari pekerjaan paruh waktu. Ia pernah menjadi pelayan di warung makan, mengantar koran, hingga menjadi tukang cuci piring di sebuah restoran kecil. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, ini hanyalah bagian dari perjuangan yang harus ia jalani. Namun, tantangan terbesar datang bukan dari kesulitan ekonomi, melainkan dari ejekan dan diskriminasi yang masih terus menghantuinya. Beberapa teman sekolahnya yang berasal dari keluarga kaya sering merendahkannya. "Hei, anak desa, ngapain kamu di sekolah ini? Ini bukan tempat buat orang miskin sepertimu," ejek seorang siswa yang berasal dari keluarga terpandang. Rehan hanya menunduk dan mengabaikan mereka. Ia tahu bahwa membalas hinaan hanya akan membuatnya semakin jatuh. Yang bisa ia lakukan hanyalah membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar anak miskin dari desa. Waktu terus berjalan, dan perlahan-lahan, Rehan mulai dikenal sebagai siswa yang cerdas dan pekerja keras. Ia selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas, bahkan beberapa guru mulai mengandalkannya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan dalam pelajaran. Salah satu titik balik dalam hidupnya terjadi ketika ia mengikuti lomba Olimpiade Sains tingkat provinsi. Dengan persiapan yang matang dan tekad yang kuat, ia berhasil meraih juara pertama. Berita kemenangan itu tersebar luas, bahkan sampai ke desanya. Warga yang dulu mencemoohnya kini mulai berbicara dengan nada berbeda. "Si Rehan itu anaknya Pak Joko, kan? Wah, ternyata dia pintar juga, ya. Siapa sangka, anak yang dulu kita remehkan malah bisa menang lomba tingkat provinsi." Namun, meski mulai mendapat pengakuan, masih ada beberapa orang yang belum bisa menerima kenyataan. Beberapa warga tetap berusaha mencari cara untuk merendahkannya. "Ah, paling juga cuma hoki. Lihat saja, dia tetap akan kembali jadi orang miskin seperti bapaknya." Ucapan-ucapan itu justru semakin membakar semangat Rehan. Ia tahu bahwa keberhasilannya belum cukup untuk membungkam semua hinaan. Ia harus terus maju, harus terus membuktikan bahwa dirinya bisa lebih dari sekadar anak miskin dari desa. Saat lulus SMA, ia mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di universitas ternama. Ini adalah langkah besar yang membawanya semakin dekat dengan impian yang selama ini ia perjuangkan. Namun, perjalanan masih belum selesai.
Tantangan yang lebih besar menantinya di dunia perkuliahan, di mana ia harus berjuang lebih keras untuk mencapai puncak kesuksesan yang ia impikan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia akan pulang ke desa bukan sebagai anak miskin yang dihina, tetapi sebagai seseorang yang berhasil mengangkat derajat keluarganya. Dan saat itu tiba, ia ingin melihat wajah-wajah yang dulu mencemoohnya dipenuhi dengan rasa malu. Tahun demi tahun berlalu, dan Reyhan semakin dekat dengan impiannya. Di bangku kuliah, ia terus membuktikan kemampuannya. Ia mengambil jurusan teknik di universitas ternama dengan beasiswa penuh. Selain belajar, ia bekerja keras dengan berbagai pekerjaan sampingan, dari menjadi asisten dosen, freelancer desain, hingga membuka jasa bimbingan belajar untuk mahasiswa lain. Kesibukannya memang luar biasa, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap tantangan adalah batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, Reyhan lulus dengan predikat cum laude. Ia bahkan mendapat tawaran bekerja di sebuah perusahaan besar di ibu kota dengan gaji yang sangat tinggi. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seseorang yang dulu dipandang sebelah mata. Saat ia menerima surat kontrak kerja dengan angka yang fantastis, ia hanya memikirkan satu hal, pulang ke desa dan menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka telah salah menilainya. Kepulangan yang mengubah segalanya. Hari itu tiba. Dengan mengenakan setelan rapi, Reyhan kembali ke desa dengan mobil yang ia beli sendiri dari hasil kerja kerasnya. Kedua orang tuanya, Bu Siti dan Pak Joko, hampir tidak percaya melihat anak mereka pulang dalam keadaan yang begitu berbeda. Ketika Reyhan turun dari mobil, warga desa yang dulu sering menghina keluarganya mulai berkerumun. Mereka yang dulu mencemoohnya kini menatapnya dengan takjub. Benarkah itu Reyhan? Anak yang dulu kita remehkan. Dia punya mobil. Pasti sekarang sudah jadi orang kaya. Tak butuh waktu lama sebelum desas-desus itu menyebar ke seluruh desa. Warga yang dulu merendahkan dan menfitnah keluarganya kini berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Mereka yang dulu mencibir ibunya di pasar, yang dulu menghina ayahnya sebagai pemalas, kini tak berani menatap mata Reyhan secara langsung. Salah satu tetangga yang dulu paling sering menyebarkan fitnah, Bu Rina, mendekati Reyhan dengan raut wajah yang penuh penyesalan. Reyhan, maafkan kami. Dulu kami sering berkata buruk tentang keluargamu. Kami tidak tahu kalau kamu akan sukses seperti ini, ucapnya dengan nada lirih. Reyhan hanya tersenyum kecil. Ia tidak pernah berniat untuk membalas dendam. Baginya, kesuksesan adalah pembalasan terbaik. Bu, saya tidak butuh permintaan maaf. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa orang tua saya bukanlah sampah seperti yang kalian katakan dulu. Mereka adalah orang-orang yang paling berjasa dalam hidup saya, jawabnya dengan suara tenang, tetapi penuh ketegasan. Warga desa hanya bisa tertunduk malu. Mereka sadar bahwa mereka telah memperlakukan keluarga Reyhan dengan sangat tidak adil. Kini, mereka berusaha mendekati keluarganya dengan sikap yang berbeda. Bahkan, kepala desa yang dulu tidak peduli dengan keadaan mereka kini tiba-tiba datang dan berbicara dengan nada penuh hormat. Reyhan, kami bangga padamu. Jika kamu punya waktu, kami ingin mengundangmu untuk berbicara kepada anak-anak muda di desa ini, supaya mereka bisa belajar dari perjuanganmu. Reyhan hanya tersenyum. Dulu, tak ada yang peduli padanya, tapi sekarang mereka semua berusaha mendekatinya. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Reyhan duduk bersama kedua orang tuanya. Ia menggenggam tangan mereka dengan penuh rasa syukur. Bu, Pak, semua ini untuk kalian. Kalian tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Mulai sekarang, aku yang akan menjaga kalian. Bu Siti menangis bahagia, sementara Pak Joko menepuk bahu Reyhan dengan bangga. Anakku,
Kamu sudah mengangkat derajat keluarga kita. Ibu dan bapak tidak butuh apa-apa lagi selain melihatmu bahagia, ucap Bu Siti dengan suara bergetar. Rehan tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Namun, satu hal yang pasti, ia telah membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Ia telah membuktikan bahwa hinaan dan fitnah tidak akan mampu menghentikan seseorang yang memiliki tekad kuat. Dan yang terpenting, ia telah membuktikan bahwa keluarganya bukanlah sampah seperti yang dulu dikatakan orang-orang. Kini, ia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga telah memenangkan harga diri keluarganya. Dan bagi Rehan, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat Onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat Onlineku di komentar video ini ya.